Bapak Ibu dalam rangka Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dari lembaga IT dan anak-anakku sekalian, hari ini kita akan menyaksikan pagelaran guru dengan tema Pancasila. Kemudian sebelumnya saya bilang yuk, anak-anak sekalian, tutup mulut, tutup mulut, ya. Kita mulai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mumpung kami bisa bercakap-cakap dan Putri Zahra Siti, kalian karena kalian Aku ingin memperikuti perkataanmu saya, maka keadaan dunia terhancur di tangan tidak ingin kembali di sini. Buatannya itu buat raja sedih. Putri berjanji akan menjadi anak baik. Raja dan Putri keluar ke tanah, lalu munculnya kembali Gayam dan Radha. Kenapa yang kamu bilang itu? Kita tak kehilangan kita. Kenapa? Mereka ini sudah itu orang hati. Putri, tapi kenapa? Kamu bercanda? Tidak. Tidak. Ciri-ciri kamu bilang punya kau itu ciri-cirinya. Kenapa kalian kembali lagi ke sini? Kan sudah aku bilang, pergi dari sini. Kalian masih saja nekat ke sini. Karena kemarin saya sudah berjanji. Tidak semudah itu kalian bertemu dengan raja kami. Karena raja banyak sekali kesibukannya. Bukan hanya meladeni kalian semua. Katakan di mana raja Salskai sekarang? Dia sedang ada di kota Seberang. Tapi kalian tidak boleh menyusulnya. Karena dia punya kesempatan lain. Bercakap, apa kau bilang kau bisa berpantun juga? Karena kau ada di sana, di sini. Kenapa kau datang ke sini? Tapi kalau ada pantun kalian apa?
menghina dari pagi sampai siang. Ia berpikir tentang apa yang dikatakan kupu-kupu, tentang apa yang dikatakan bunga ketika menyerahkan madu, tentang apa yang dikatakan madu kepada bulu. Mengirim makanan dari bibir, bibir akan tak putus-putus mengisap dari perut tanah. Dari siang sampai senja dia menyerahkan humus. Tentang apa yang dikatakan humus kepada jasad, kepada renik yang bertahun-tahun, berabad-abad, tak habis-habis merelakan tubuh bagi makhluk lain. Tentang apa yang dikatakan langit, tentang apa yang dikatakan angkasa, ketika planet-planet, ketika meteor-meteor, ketika setiap entah di perut galaksi menampakkan diri kan dunia. Terima kasih. Mengatur ini adalah sungguh lucu bagi kami sejak lama. Yang penting justru mengubahnya. Mari kita cintai lingkungan, mari kita pelihara tanah dengan baik. Tepuk tangan untuk SD 117. Bagi anak-anakku yang ibu sayangi, karena anak-anaklah dari nanti generasi penerus untuk mengisi bangsa. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas pertunjukan dan juga ada yang talenta-talenta yang dibawakan oleh anak. Kami mengucapkan sangat bangga, terutama saya sebagai kepala sekolah dan juga kepada pelatih-pelatihnya sekali lagi. Yaitu pelatih SDN 100. Bertahap nanti kita usulkan, kalau diterima kita masukkan ke televisi swasta atau mungkin yang SD 117 bisa maju. Keturunan dan kami ucapkan selamat datang. Aku Bina. Aku tulis paling senangnya dengan Pancasila dari 3 Lamonnya. Aku tuh paling senang dengan Pancasila. Memang dari dulu tuh Pancasila memang bagus nian. Nama saya Dea. Pancasila itu menurut saya penting dalam hidup. Pancasila tidak boleh kita lupakan. Pancasila itu nama saya Jelita Gabriela Putri. Menurut saya sejak ibu guru saja saya mengajarkan Pancasila. Saya kagum melihat Pancasila tentang negara Indonesia karena negara Indonesia mempunyai Pancasila yang indah karena yang diusulkan oleh temannya Soekarno. Pancasila artinya 5 panca. Pancasila itu ada 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Kemanusiaan yang adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai tua tapi ketiga kali saya tahu hujan semua. Tapi program teater kampung ini juga ya kalau umur basah terutama oleh RTJ. Tetapi kendati demikian ternyata hujan antusiasme penonton juga tetap. Yang pasti ada panggung. Kalau di Purwokerto itu ada panggung. Nilai-nilai adat yang berlaku di sana atau nilai-nilai yang ketimuran. Karena itu hak asasi manusia secara kalimat-kalimat yang sudah ada di benak hati mereka dan juga untuk mereka mengekspresikan isi jiwanya dan juga anak-anak yang lain juga tadi hujan sangat deras Pak.
Jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosannya minta tolong kepada Bapak Ibu, mari kita berbuat untuk mengajak anak-anak yang kita cintai. Karena kami tidak bisa bertepuk sebelah tangan, kami tidak sanggup hanya kami sendiri, tapi kami butuh dibantu dengan orang lain yang mencintai anak-anak yang kita cintai. Jadi kepada Bapak sekali lagi mengucapkan, seandainya ada ide-ide Bapak, Ibu, sebagai kepala sekolah saya siap Pak. Bagaimana kalau anak kita coba kita tampilkan sini, kami siap. Bagaimana itu? Latihan teater sebagai implementasi dari anak. Pertama, teater itu tujuannya adalah memupuk rasa percaya diri itu dulu, bukan cuma untuk menjadi aktor. Jadi kalau kita sudah berani tampil ke depan seperti tadi, maka itu satu poin bahwa anak-anak sudah berani, sudah percaya diri, sudah hebat lah ya, sudah percaya diri. Banyak orang yang tampil ke depan ngomong saja tidak bisa karena gugup gitu. Berarti dia tidak percaya diri. Mengapa tidak percaya diri? Ada banyak sebab juga. Biasanya di rumah karena terlalu ditekan. Jadi ngomong sedikit udah dibantah gitu. Dia tidak percaya diri tentu. Sudah dibunuh rasa keberaniannya begitu, dibunuh di rumah. Atau juga di tempat lain begitu karena lingkungannya yang garang, juga dia sulit untuk mengungkapkan pendapat. Dan juga ada sekolah yang juga begitu, ada guru yang begitu, anak-anak tidak diberi ruang untuk berpartisipasi, ngomong sedikit, dianggap anak-anak tahu apa begitu. Tapi saya kira di SD 117 tidak ya. Iya. Tepuk tangan dong untuk 117. Saya yakin dengan ekspresi ini, dengan pementasan ini, SD 117 menjamin semuanya anak-anak itu. Dan anak-anak harus bergembira karena bersekolah di SD 117. Iya kan? Kemudian gunanya apa lagi? Kita kalau belajar teater sebagai satu media untuk melampiaskan anak atau mengimplementasikan anak, juga kita diajar untuk tidak tersekat atau tidak terkotak-kotak oleh kelas-kelas sosial. Ya kan? Kelas sosial tahu. Anak-anak tahu kelas sosial nggak? Apa itu? Kelas sosial apa? Yang tahu ruangan-ruangan ya, kelas 6, kelas 5 ya. Kalau kelas sosial itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gitu ya. Ada yang jelek itu di kelas. Nah, di kelas sosial adalah kotak-kotak atau batas-batas sosial. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang tidak atau punya kemampuan yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Misalnya fisiknya berbeda dengan kita, kebiasaan atau normal. Kemudian ada yang kulitnya hitam. Wah, kamu kulit hitam harus satu kelompok dengan kulit hitam. Kulit hitam tidak boleh sekolah. Dulu kalau belajar sejarah kan di zaman Belanda, orang-orang pribumi seperti kita yang bukan anak bangsawan kan tidak boleh sekolah. Nah, itu yang namanya didiskriminasi atau dikotak-kotakkan dalam sosial, kotak sosial. Nah, itu kalau di istilah kita kan pilih bulu, ya kan, seperti itu, didiskriminasi, dibeda-bedakan itu sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak. Pasal berapa itu? Alasannya, jadi kalau dibeda-bedakan tidak adil ya, bertentangan. Terus sila keempat itu yang kedua. Jadi kalau kita diskriminasi itu bisa datang dari orang lain, tetapi juga kita merasa terkotak-kotakkan, kita sendiri yang mengkotak-kotakkan diri sendiri. Karena apa? Karena minder gitu ya. Karena kita merasa aku ini wong miskin gitu ya. Wong miskin tidak sama wong kaya gitu. Nah, itu berarti kita berpendapat bahwa manusia berbeda. Kalau manusia berbeda, berarti kita tidak sama dengan yang lain. Nah, karena itu
dalam latihan teater kita menyadarkan diri kita bahwa manusia di mata Tuhan itu sama. Teater Dul Muluk, teater bangsawan itu teater kita. Jadi kalau ada orang nanya, mana apa itu teater tradisionalnya kita, maka teater Dul Muluk, teater bangsawan itu juga tempat ekspresi kita. Sekarang lagi didaftar ke UNESCO kan? Teater Dul Muluk lagi diupayakan daftar proses sekarang di UNESCO. Mudah-mudahan terdaftar di sana. Ya. Kalau teater Dul Muluk sudah terdaftar di UNESCO, pasti peluangnya akan maju lebih besar lagi. Karena akan digalakkan nanti seperti tari taman itu ya, setiap sekolah, tiap kampung itu diajarkan nanti. Mudah-mudahan dengan cikal bakal teater yang sekarang ada SD 117 ya, teaternya lebih maju lagi. Nah, kalau teater Dul Muluk didaftarkan, kita bisa lebih banyak lagi menggali teater Dul Muluk. Dan saya yakin dengan potensi yang ada, maka SD 117 bisa lebih top lagi dengan teater Dul Muluk.